Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ajak kita semuanya, mari kita doakan para pemimpin kita agar mereka semuanya dibukakan pintu hati, akal dan pikirannya untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Yang benar-benar jalan itu untuk rakyat yang mereka pimpin, bukan jalan untuk diri mereka dan anak istrinya masing-masing dan kroninya saja. Sahabat BN, ini ada salah satu gagasan dari pakar hukum tata negara Profesor Jimli As-Siddiqi. Idenya ini tentang pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Saya akan bacakan sebuah berita dari liputan6.com tentang hal ini. Liputan6.com menurunkan berita di bawah judul Jimli As-Siddiqi usulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Berita ini tanggal 19 September 2024. Liputan6.com Jakarta. Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimli As-Siddiqi mengatakan mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani pelanggaran etika. Menurut dia, lembaga tersebut adalah Mahkamah Etika Nasional. Tujuannya memperbaiki kerapuan etika penyelenggara negara. Saya sudah 3 kali menggelar konvensi nasional tentang etika kehidupan berbangsa. Bahkan waktu pelantikan Presiden Jokowi tahun 2019, Ketua MPR mendukung ide pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Sudah disetujui, tetapi tidak ada yang mengerjakan teknisnya, ujar Jimli dalam diskusi bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dikutip dari keterangan tertulis diterima Rabu 18 September 2024. Jimli mengaku ia telah berulang kali mempromosikan pentingnya menata sistem etika nasional. Namun hingga kini tidak ada usaha yang nyata dari pemerintah untuk mewujudkan rekomendasi yang sudah tertuang dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. TAP tersebut secara eksplisit mengamanatkan kepada Presiden, penyelenggara negara, dan masyarakat untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas dia. Maka dari itu, Jimli pun melihat momentum pergantian kepemimpinan sangat tepat untuk memulai pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Dia berharap dengan lahirnya lembaga tersebut bisa menjawab persoalan etika yang melanda berbagai sektor publik di Indonesia. Ia pun percaya Mahkamah Etika akan menjadi institusi yang berperan penting dalam menjaga integritas pejabat publik dan penyelenggara negara. Saya yakin timingnya sudah tepat. Kita buat undang-undang tentang etika berbangsa dan Mahkamah Etika Nasional. Undang-undang ini akan mengatur substansi etika dan infrastruktur pendukungnya. Tidak hanya menyangkut penyelenggara negara, tetapi juga semua jabatan publik, tegas Jimli. Sahabat BN, bunyinya bagus sekali. Mahkamah Etika Nasional. Sebagus bunyi Mahkamah Konstitusi. Dan juga sebagus bunyi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi kelihatannya sekarang ini rakyat sudah frustrasi dengan banyaknya lembaga-lembaga negara seperti ini, tetapi kurang berdampak kepada kehidupan
yang dirasakan oleh rakyat sendiri di negeri ini. Contoh, berdiri KPK. Rakyat sudah gembira dulu ketika KPK berdiri, korupsi akan habis di negeri ini. Yang terjadi apa? Korupsi semakin menjadi-jadi. Kalau sebelumnya mungkin korupsi di bawah meja. Tetapi sekarang ini korupsi mejanya pun dikorupsi. Begitu korupsi marah, muncullah berbagai pembelaan. Oh, sekarang media kan banyak, dulu ndak ada. Oh ini, oh itu. Yang jelas kalau tidak ada korupsi, tidak akan ada media memberitakan korupsi. Malah terkesan oleh rakyat, KPK ini dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan politik oleh pemimpin kita. Siapa yang kelihatannya lawan politik diberangus dengan KPK. Siapa yang kawan dipelihara oleh KPK walaupun dia korupsi sekalipun. Ini yang menyakitkan bagi rakyat. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada anak penguasa yang belum sampai umurnya untuk jadi pejabat, ya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi bagaimana untuk anak yang tidak pejabat? Wallahu alam. Biaya yang digelontorkan uang rakyat untuk lembaga-lembaga negara seperti itu, apakah MK, apakah KPK, apakah 500.000, apakah 700.000, apakah sebanyak bansos yang diterima oleh rakyat per rumah. Banyak uang yang digelontorkan ke sana. Semuanya uang rakyat. Sahabat BN. Jadi sekarang ketika Pak Profesor Jimli ini ingin membuat lagi satu lembaga yang namanya Mahkamah Etika. Kita rakyat kecil ini rasanya sudah jenuh oleh ini. Keluar lagi uang untuk ini nanti. Bisa jadi rakyat berpikir pembentukan lembaga-lembaga seperti ini hanya untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Kalau ada para elit yang kemarin ini berjuang untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden wakil presiden, tetapi kedudukannya tidak ada. Kalau ditaruh dia di komisaris sudah tua. Di mana lagi ditaruh? Ditaruh jadi menteri, tidak cukup, kursi dah penuh oleh partai. Buat satu lagi, ditaruh saja di sana. Itu jadinya anggapan rakyat ketika tidak begitu berdampak lembaga-lembaga ini dibuat. Tidak begitu berdampak. Kalaulah misalnya kita menyadari tidak perlu mahkamah ini, mahkamah itu. Cukup Pancasila yang 5 itu saja diterapkan kepada rakyat. Diamalkan oleh pemimpin dulu, baru oleh rakyat. Jadi itu. Kita bukan membesar-besarkan arti Orde Baru. Di era Orde Baru hanya ada BP7 sebagai penyokong Pancasila. Tidak ada Mahkamah Konstitusi waktu itu. Tidak ada KPK waktu itu. Tidak ada KPI waktu itu. Tidak ada sama sekali. Hanya BP7. Itu aja. Tetapi bagaimana waktu itu? Kita tidak bisa menutup mata. Etika dan moral bangsa ini sangat bagus waktu itu. Minusnya waktu itu memang pada pemimpin juga. Pemimpinnya tidak mau turun-turun. Dia aja terus. Dari periode ke periode. KKN otoriter. Itu minusnya waktu itu. Kalau kita waktu itu naik mobil, naik bus kota kita waktu itu, kalau ada kelihatan orang yang agak tua sedikit naik bus kota juga sama kita, dia duduk, kita berdiri. Kalau ada orang yang agak tua mau nyeberang jalan, ada anak sekolah lewat, ada pemuda-pemuda lewat, dibantunya menyeberangkan ke seberang. Sekarang coba lihat, di atas kereta sudah ditulis besar-besar, berikan tempat duduk kepada yang lebih tua, kepada lansia, kepada ibu hamil. Apa yang terjadi?
Sudah diminta oleh satpam agar dia berdiri, dudukkan orang ini. Dia kayak tidur. Dia yang salah? Tidak. Yang salah pemimpin tidak bisa memberikan contoh teladan kepada bangsa ini, kepada rakyat ini. Apapun mahkamah yang akan dibuat, mahkamah etika moral, mahkamah etika nasional, mahkamah sopan santun, apapun mahkamah yang akan dibuat, apapun komisi yang akan dibuat, kalau pemimpin tidak juga menyadari bahwa dia itu perlu jadi contoh teladan, tidak akan ada hasilnya. Hanya menghambur-hamburkan uang. Semakin banyak lembaga-lembaga ini, semakin banyak uang rakyat yang keluar untuk itu. Untuk membiayai pegawainya, untuk membiayai komisionernya, untuk membiayai perabotan gedungnya. Yang akan susah rakyat jelata juga. Aturan bisa dapat subsidi BBM, tidak dapat. Aturan bisa dapat subsidi minyak goreng, tidak dapat. Aturan dapat bantuan modal usaha secara gratis, tidak dapat. Kenapa? Uang sudah tersedot oleh semua ini. Gajinya bukan kecil-kecil, besar. Jadi, kalau kita tidak hati-hati membentuk mahkamah ini, rakyat bisa jadi nanti akan beranggapan ini gunanya hanya untuk mencarikan kursi orang-orang para elit-elit kita yang belum dapat kursi. Yang belum dapat kursi komisaris, yang belum dapat kursi menteri, yang belum dapat kursi staf khusus, yang belum dapat kursi one team press, dan lain sebagainya. Itu jadinya anggapan rakyat. Sehingga kita melihat sekarang rakyat ini sudah frustrasi. Untung saja rakyat belum apatis. Kalau rakyat kita sudah apatis, apa yang mau dibuat oleh penguasa, buatlah sesuka hatinya. Nah, kami tidak mau tahu. Kalaulah itu yang terjadi nanti di negeri ini, bagaimana kira-kira? Mungkin kalau akan dibuat juga, apakah namanya mahkamah atau namanya komisi, harusnya kalau mahkamah, mungkin mahkamah malu dibuat lagi. Atau mahkamah malu pejabat. Bagaimana para pejabat ini, para pemimpin ini, baik pejabat negara maupun pejabat struktural ini, ada rasa malu dalam dirinya kalau dia tidak bisa jadi contoh teladan oleh rakyat yang dipimpinnya. Sekarang rasa malu itu yang tidak ada. Rasa malu itu yang tidak ada. Kalaulah ada rasa malu, dugaan kecurangan di dalam pemilu, di dalam pilpres, di dalam pilkada, tidak akan ada. Sebab malu. Kalaupun kita menang, tapi menang karena kecurangan, malu. Sekarang itu yang tidak ada. Jadi pembentukan mahkamah-mahkamah ini, pembentukan komisi-komisi ini, pembentukan berbagai macam badan ini, kalau tidak hati-hati, rakyat hanya akan menganggapnya itu hanya untuk mencarikan kursi bagi kaum elit yang belum dapat kursi. Rakyat dulu sangat berharap sekali kepada KPK untuk memberantas korupsi. Sebab di era Orde Baru itu, KKN itu benar-benar telah memuakkan rakyat. Korupsinya, kolusinya, nepotismenya. Dengan adanya dibentuk KPK, rakyat punya harapan besar akan habis korupsi di negeri ini. Tetapi apa yang terjadi? Korupsi makin banyak, makin merajalela. Malah KPK seperti dikatakan tadi, dipergunakan untuk menghantam lawan dan merangkul kawan, untuk memainkan kartu truf. Anda kalau tidak nurut kata saya, kalau tidak dukung yang saya dukung, ini kartu truf Anda. Alangkah bejatnya moral pemimpin yang memakai kartu truf itu untuk mencapai misi politiknya. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.